Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Diary Islam. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang kehidupan muslim di Korea Selatan dan juga beberapa kisah inspiratif dari anak muda Korea yang masuk Islam. Sebelum kita lanjut, mohon support channel ini ya agar bisa terus memberikan informasi yang bermanfaat untuk teman-teman semua. Yang sudah support, terima kasih banyak. Oke, lanjut. Di tengah gelombang citra negatif Islam di Korea Selatan setelah peristiwa di Amerika Serikat dan penyanderaan warga Korea di Afghanistan tahun 2007, nyatanya masih ada pemuda-pemudi Korea Selatan yang memutuskan untuk masuk Islam. Demi sebuah kebenaran yang mereka yakini, mereka rela menerima berbagai kesulitan yang mereka alami setelah memeluk agama Islam, mulai dari persoalan sederhana seperti makanan, sampai dengan persoalan yang cukup berat seperti pertentangan dengan keluarga. Video kali ini akan membahas beberapa ikon anak muda Korea yang memutuskan untuk menjadi Islam, dan kemudian dengan cara masing-masing mereka berusaha mempromosikan Islam di Korea Selatan. Yang pertama, Moona Hyunmin Bae. Moona Hyunmin Bae lahir di Korea Selatan. Saat ini tinggal di Uni Emirat Arab untuk melanjutkan studinya. Sebelumnya dia mengambil jurusan Desain Scenography and Stage di Kaewon School of Art and Design di Korea Selatan. Dia masuk Islam pada tahun 2009 dan memulai karya pribadinya untuk wanita muslim Korea yang mengenakan hanbok, sebuah kostum tradisional Korea. Tujuan utama dari karyanya adalah untuk mempromosikan tradisi Korea yang menurutnya tidak jauh berbeda dari praktek kepercayaan Islam. Dia mengatakan bahwa ajaran Islam mirip dengan gaya hidup dan penampilan tradisional wanita Korea. Awalnya dia merasa dikucilkan setelah masuk Islam, tapi ketika saya belajar lebih banyak tentang sunnah dan hadis, saya kadang menemukan kebiasaan dalam Islam yang ibu saya juga ajarkan kepada saya, katanya. Koneksi dan persamaan ini dia tuangkan melalui karya-karyanya. Banyak di antara karyanya yang menunjukkan wanita Korea mengenakan pakaian hanbok tradisional yang dikombinasikan dengan hijab khas Islam. Moona terinspirasi oleh pakaian tradisional yang dikenakan oleh wanita di masa dinasti Joseon yang disebut Jangot. Ketika wanita-wanita di masa dinasti Joseon keluar rumah, mereka akan menutupi seluruh tubuh mereka dari kepala sampai kaki, kadang-kadang termasuk wajah mereka. Mereka berpikir bahwa wanita harus melindungi kehormatan dan kebajikan untuk keluarganya dan dirinya sendiri dengan menutupi tubuhnya. Menurut Moona, hal tersebut sangat mirip dengan ajaran Islam yang mewajibkan para wanitanya untuk berhijab. Saya ingin mencoba mengeksplorasi kultur Korea dan mencari kemiripannya dengan ajaran Islam melalui gambar-gambar saya, dan ingin menunjukkan bahwa orang Korea pun bisa menjadi muslim, kata Moona. Berikut ini beberapa karya Moona. Bersama Federasi Muslim Korea KMF, Moona juga pernah mempublikasikan buku hadis bergambar untuk anak-anak muslim Korea. Buku tersebut merupakan adaptasi dari buku karya Mehmet Yasar Kandemir yang berjudul Hikayelerle Çocuklara 40 Hadis terbitan Istanbul, Turki. Moona menggelar pameran pertamanya yang bertajuk The Dignity di Sika Art Fair Dubai UAE pada tahun 2014 lalu. Terkadang saya mendapatkan tanggapan negatif dari orang-orang di Korea tentang konsep saya. Islam masih merupakan agama yang sangat muda di Korea. Oleh karena itu, saya selalu mencari lebih banyak sumber-sumber referensi yang memiliki koneksi antara Timur Jauh dan Timur Tengah, katanya. Yang kedua, Ola Borasong.
Ola Borasong adalah seorang Muslim Korea yang masuk Islam pada tahun 2007, yakni tahun di mana terjadinya krisis penyanderaan warga Korea di Afghanistan. Dia bercerita mengenai beberapa pengalamannya setelah masuk Islam. Beberapa orang akan berteriak kepada saya dan mengatai saya agar saya kembali ke negara saya. Padahal Bora adalah orang asli Korea, sementara yang lain mengatakan bahwa saya memiliki bom di jaket saya. Bagi mereka orang-orang Korea, orang asing Muslim dapat diterima, tapi bukan seorang Muslim Korea. Sebagian besar orang Korea memiliki citra buruk tentang Islam. Yang salah digambarkan oleh media Korea, kata Bora, yang berjuang untuk menemukan informasi di internet yang akurat tentang Islam di Korea sebelum dia masuk Islam. Dia sekarang bekerja di Masjid Seoul dan memberikan ceramah setiap hari kepada banyak orang Kristen, Korea Selatan, dan yang lainnya yang ingin tahu lebih banyak tentang Islam. Dia mencoba menjawab semua pertanyaan mereka untuk menghindari kesalahpahaman. Saya pernah menjadi non-muslim dan saya mengerti kesalahpahaman mereka. Oleh karena itu, saya ingin memberi mereka semua informasi yang mereka butuhkan untuk memahami apa sebenarnya Islam, yaitu agama yang damai dan terhormat. Ceramahnya terbukti cukup berhasil. Beberapa orang yang telah berprasangka tentang agama Islam akan mendatangi saya setelah ceramah dan mengatakan betapa menyesalnya mereka karena tidak tahu, katanya. Dalam setiap ceramahnya lebih dari 1.000 sampai 2.000 orang hadir. Bora menyadari bahwa rata-rata dari sekitar 10%-nya ingin tahu lebih banyak tentang Islam dan mempertimbangkan untuk berkonversi. Dengan lebih dari 140.000 pengikut Instagram, Bora telah menjadi sensasi di dunia maya, dan dia telah menjadi sosok inspirasional bagi banyak umat Islam di seluruh Asia. Di Korea Selatan, di mana kecantikan telah menjadi budaya integral masyarakatnya, Bora seringkali tampil modis dengan jilbabnya yang berwarna-warni. Dia berusaha memainkan peran ganda sebagai seorang Muslim dan juga seorang Korea. Oke, setelah membahas tentang Muna dan Bora, kali ini kita akan membahas dua tokoh muda Korea lainnya yang mempromosikan Islam dengan pendekatan Hallyu atau gelombang ekspansi budaya populer Korea Selatan ke berbagai negara. Mereka adalah Omar Choi dan Ayana Moon. Oke, pertama, Omar Choi yang sebelumnya bernama Dae-sik Choi adalah salah satu anak muda Korea Selatan yang mempromosikan Islam dengan cara yang unik, yakni dengan kuliner. Bekerja sama dengan Seoul Tourism Organization, Omar mengunjungi restoran-restoran halal di Seoul dan mengunggah video dokumentasinya ke YouTube yang berjudul From Kebab to Kebab. Selain itu, Omar juga seseorang yang aktif di Instagram dengan followersnya yang mencapai 29.000 lebih. Walaupun eksplorasi kulinernya kebanyakan dilakukan di Korea, tapi dia juga melakukannya di berbagai negara seperti Arab Saudi, Qatar, Malaysia, dan Indonesia. Andai pun dia tidak menemukan restoran yang berlabel halal, paling tidak dia mencari restoran yang tidak mengandung bahan-bahan yang dilarang di dalam ajaran Islam, seperti minyak babi dan alkohol misalnya. Dengan gaya Omar yang trendy dan seperti kebanyakan anak muda di Korea lainnya, dia dapat dengan mudah bergaul dengan siapapun. Banyak dari followers Omar yang berterima kasih atas review-review yang dilakukan oleh Omar. Selain itu, dia juga membuka kesempatan bagi para followersnya di dalam sesi komentar untuk bertanya lebih jauh, seperti di mana detail lokasinya dan pembahasan seputar halal haram. Tidak hanya untuk Muslim saja, review juga bermanfaat bagi non-Muslim yang ingin tahu lebih jauh tentang Islam, terutama mengenai makanan yang berhubungan erat dengan gaya hidup seseorang. Tidak hanya melulu soal makanan,
Omar juga di dalam postingannya terkadang menyelipkan tema-tema lain seperti tentang film, arsitektur, kunjungan wisata, masjid-masjid bersejarah, dan budaya misalnya. Dengan gaya yang santai, dia mampu menyelipkan nilai-nilai Islam tanpa seperti menggurui atau dengan gaya yang kolot. Jadi nuansanya seperti bincang-bincang santai saja. Omar juga sangat piawai dalam menanggapi komentar-komentar yang negatif. Dia mencoba menepis citra Islam yang digambarkan buruk oleh kebanyakan media-media Korea Selatan. Berikut Ayana Moon. Bagi orang Indonesia, belakangan nama Ayana Ji Hye Moon banyak dikenal dan digemari, terutama oleh anak mudanya. Pasalnya, Ayana datang ke Indonesia dan beberapa kali tampil di stasiun televisi nasional dan wajahnya banyak menghiasi berbagai media daring di Indonesia. Sama dengan Omar, awalnya Ayana juga mempromosikan Islam melalui media sosial di Instagramnya. Followersnya telah mencapai 1 juta lebih, sementara di YouTube dia memiliki subscriber sebanyak 17.000 lebih. Gadis cantik ini selain mempromosikan Islam juga menjadi model untuk produk-produk pakaian muslimah dan kosmetik kecantikan berbahan halal. Belakangan dia juga menjadi model bagi produk-produk asal Indonesia. Banyak orang bertanya-tanya apa alasan Ayana untuk memeluk agama Islam. Pasalnya, orang beranggapan bahwa dengan wajah dan postur seperti Ayana, dia masuk kualifikasi untuk menjadi girls band Korea yang banyak digandrungi orang. Awalnya Ayana enggan menceritakannya karena beberapa alasan. Pertama, dia merasa hanya seorang pemula dalam Islam. Kedua, beberapa orang menilainya dia masuk Islam hanya untuk kepentingan bisnis produk halal. Ketiga, dia khawatir ada orang yang berprasangka tentang Islam melalui dirinya. Yang keempat, dia khawatir akan mengganggu keluarga dan kawan-kawannya yang non-muslim. Namun dengan alasan bahwa di Korea jumlah muslim masih sedikit, dan banyak di antara mereka mungkin menjadi canggung di tengah gelombang pandangan negatif tentang Islam, sehingga Ayana memberanikan diri untuk membuat sebuah video dengan harapan dapat mendorong muslim Korea lainnya untuk juga dapat bercerita tentang keislaman mereka. Sebenarnya saya tidak mengalami banyak kesulitan dan penderitaan dalam perjalanan saya untuk mengetahui tentang Islam sebagaimana yang kalian kira. Jumlah muslim di Korea masih sangat sedikit. Selama jumlahnya terus bertambah, saya harap cerita saya dapat memberi mereka kesempatan untuk menceritakan cerita mereka juga, dan saya tahu banyak di antara kalian yang penasaran juga. Saya sangat memahami persepsi dan kesalahpahaman orang-orang Korea terhadap Islam dan Muslim, kata Ayana. Sekarang disinilah Ayana berada. Dia sangat terbuka bagi siapapun yang ingin bertanya lebih jauh tentang Islam. Dia menjadi salah satu pemudi Islam yang mendakwahkan Islam dengan gaya anak muda, mempromosikan Islam melalui sentuhan budaya populer dan media sosial. Yang terakhir adalah Rahman Lee Juhwa. Awalnya sulit bagi Rahman Lee Juhwa yang masuk Islam pada tahun 1984 untuk memberitahu teman-temannya bahwa dia tidak dapat berkumpul dengan mereka untuk acara barbeque dan minum-minum. Kembali pada hari itu, teman-teman saya tidak mengerti agama saya dan secara paksa meminta saya untuk minum, katanya. Butuh beberapa waktu, tapi hari ini mereka mengerti saya. Lee mengingat kembali krisis sandra warga Korea di Afghanistan dan mengingat saat polisi setempat ditempatkan di depan masjid untuk melindunginya dari protes dan ancaman bom sebagai reaksi terhadap penyanderaan tersebut. Krisis sandra Korea adalah satu titik kritis dalam sejarah Islam di Korea Selatan, kata Lee. Saat ini Lee adalah imam umat Islam satu-satunya di Korea Selatan yang merupakan etnis asli Korea. Lee menjadi imam di Federasi Muslim Korea KMF yang telah didirikan dari sejak tahun 1965. Lee berkesempatan diwawancarai oleh wartawan dari Korea.net
Kim Yong-dok, dan Yoon So-jung. Oleh mereka, Lee ditanyai berbagai macam hal seperti perkembangan Islam di Korea, fasilitas ibadah di Korea, ajaran Islam, dan banyak hal lainnya. Pada tahun 1980 dan 1990-an, agama Islam di Korea hanya bisa ditemukan di Seoul, di lingkungan sekitar Itaewon. Namun, sekarang kita dapat menemukan fasilitas dan pelayanan Islami di bandara, terminal, dan tempat-tempat istirahat, kata Imam Ar-Rahman Lee Joo-hwa. Sebagai satu-satunya imam yang beretnis Korea di kalangan pemimpin Islam yang saat ini aktif di Korea, Lee mengatakan itu adalah perubahan penting dalam masyarakat Korea. Bagi komunitas Islam, imam adalah posisi pemimpin. Gelar tersebut mengacu kepada pemimpin yang ditinggikan dalam sebuah komunitas Muslim. Pada tahun-tahun dia di universitas, Lee terpilih untuk belajar di Universitas Islam Madinah sebagai siswa yang mendapat beasiswa yang diundang oleh pemerintah Arab Saudi. Berkat kesempatan itu, dia belajar bahasa Arab dan Islam di institusi tersebut. Saat ini dia telah bertugas menjadi imam di Federasi Muslim Korea atau KMF. Korea.net baru-baru ini berbincang bersama Lee yang sudah menetap sebagai muslim beretnis Korea selama sekitar 30 tahun. Dia berbicara tentang perubahan yang dia sadari di seluruh masyarakat Korea sehubungan dengan penerimaan Islam, termasuk meningkatnya jumlah fasilitas untuk turis muslim di Korea, seperti restoran halal, area sholat, dan masjid. Tolong beritahu kami tentang setiap perubahan yang Anda lihat di Korea, terutama mengenai restoran halal, dibandingkan dengan tahun 1980-an dan hari ini, dan rencana masa depan yang mungkin Anda ketahui terkait restoran halal. Ada 2 restoran halal di Seoul 30 tahun yang lalu. Sejak saat itu jumlahnya berangsur-angsur meningkat. Bagaimanapun muslim yang taat hanya dapat menerima restoran yang bersertifikat halal. Mengingat hal ini, saya yakin kita perlu memiliki lebih banyak restoran bersertifikasi halal yang menerima sertifikasi semacam itu dari KMF. Mengenai sertifikasi halal yang telah dikelola oleh KMF, pada paruh pertama tahun 2017 sejak tahun 1994, sekitar 800 tempat telah diakui sebagai lokasi bersertifikasi secara resmi. Jumlah tempat bersertifikat semakin meningkat karena tujuan proses sertifikasi halal adalah menyediakan makanan yang aman, terverifikasi, dan bersih bagi umat muslim yang taat. KMF bertujuan untuk menyediakan restoran yang aman bagi semua umat Islam dan bukan hanya berfokus pada keuntungan. Untuk alasan ini, kami telah bekerja keras dalam mengamankan kepercayaan dari dalam masyarakat, namun juga memperluas kerjasama dengan otoritas sertifikasi halal terkemuka di dunia. Bagaimana dengan area sholat bagi umat Islam di Seoul? Dibandingkan dengan masa lalu, kita memiliki lebih banyak musola non-permanen atau tempat sholat. Akhir-akhir ini terdapat sebuah aula untuk sholat yang indah di lantai 3 pusat konvensi Choex di Samsongdong, Seoul Selatan. Tempat-tempat semacam ini juga bisa ditemukan di tempat-tempat lain yang sering dikunjungi oleh wisatawan muslim, seperti di Lotte World dan di banyak pusat perbelanjaan. Di antara semuanya, yang paling mengesankan berada di Rumah Sakit Umum Cheil di Chunmoo, Seoul, karena rumah sakit tersebut menyediakan ruang sholat yang terpisah untuk wanita dan pria, dan masing-masing dilengkapi dengan tempat wudhu yang saat ini masih dalam pembangunan. Pengunjung muslim bisa merasa lega dan nyaman berkat tempat ibadah tersebut. Contoh kasus lain di luar Seoul berada di Pulau Namisom. Pulau ini biasanya kurang memperhatikan wisatawan muslimnya, namun sekarang karena meningkatnya pengunjung muslim, di sana ada restoran halal dan ruang sholat yang dibangun di pulau itu. Seiring dengan perubahan-perubahan ini, apakah Anda memperhatikan adanya ketertarikan yang meningkat terhadap Islam dari masyarakat Korea?
Sejak sekitar tahun 2000, tampaknya orang Korea sudah mulai mengerti Islam dan budaya Islam sedikit lebih banyak, dan saya telah melakukan perjalanan ke banyak tempat di seluruh Korea untuk memberikan ceramah. Tentu lebih banyak orang mulai mengubah pandangan mereka tentang Muslim. Meski jumlah pemeluk Islam baru belum bertambah, pandangan orang tentang Islam di sini telah berubah. Misalnya, perubahan yang terjadi sehubungan dengan kesalahpahaman tertentu tentang Islam yang mereka anggap sebagai agama kekerasan, seperti Al-Quran di satu tangan dan pedang di tangan lainnya. Meski komunitas kecil anti-Islam telah terbentuk, saya juga percaya sekarang saatnya masyarakat Korea menemukan cara untuk saling memahami dengan lebih baik dan hidup bersama. Apakah ada ayat dari kitab suci Islam yang ingin Anda bagikan kepada orang-orang di sini, kepada sebuah masyarakat yang telah mengalami banyak perubahan? Ada sebuah paragraf dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa tujuan utama Tuhan dalam menciptakan berbagai suku pria dan wanita adalah agar mereka saling mengenal satu sama lain. Kita seharusnya tidak hanya berbicara tentang apa yang kita minta, tapi kita juga harus mengakui dan menerima orang lain, karena masing-masing orang ada untuk orang lain. Kita dapat menemukan berbagai budaya, agama, dan keyakinan yang berbeda di masyarakat Korea. Saya percaya kita harus mengakui perbedaan agar bisa hidup bersama secara harmonis. Oke, itulah kisah-kisah inspiratif dari beberapa mu'alaf di Korea Selatan. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekian video tentang Korea Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.